Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Priana dengan nomor NIM 2020078. Di video ini saya akan melakukan video pembelajaran terkait mata kuliah IPA, inovasi pembelajaran IPA untuk melengkapi tugas pada kelas 5D. Dan video pembelajaran ini adalah mengenai materi tata surya yang ada di kelas 6 pada semester 2 dan terdapat pada tema 9, yaitu tentang menjelajah angkasa luar, dengan subtema 1 yaitu keteraturan yang menakjubkan. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Ananda? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi pagi ada sarapan, Ananda. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Nah, Anda semua, apakah ada yang tahu apa yang kita pelajari hari ini? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu materi tata surya. Nah, sebelumnya anak-anak sudah pernah mendengar belum tentang kalimat atau kata dari tata surya? Jika Anda telah mendengar, apa yang Anda ketahui tentang tata surya tersebut? Nah, semua jawaban Anda tadi tidak Ibu salahkan. Nah, untuk lebih memahami apa itu tata surya, mari kita saksikan bersama video yang akan Ibu putar. Nah, setelah Ibu memutar video tersebut, anak-anak diharapkan dapat menyimpulkan atau dapat menerangkan kembali apa itu tata surya. Mengerti? Di dalam sistem tata surya ada berbagai macam benda langit. Nah, yang pertama ada bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Ini adalah pusat dari tata surya yang bentuknya nyaris bulat. Dan selanjutnya ada planet. Planet terdiri atas beberapa macam jenis, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan masing-masing planet ini memiliki karakteristik serta garis lintasannya masing-masing. Dan insya Allah tidak akan berbenturan satu sama lain. Yang ketiga ada satelit alami. Benda luar angkasa ini terbentuk secara alami untuk mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar dari dirinya. Salah satu satelit yang sering kita lihat adalah bulan, di mana bulan mengorbit planet bumi. Dan yang selanjutnya ada komet. Komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar yang berbentuk lonjong atau parabodis. Komet ini memiliki sebuah ekor, di mana saat semakin mendekati matahari, terlihat ekornya akan semakin memanjang. Selanjutnya ada asteroid. Asteroid adalah benda yang ukurannya lebih kecil dari planet, tetapi lebih besar dari meteoroid, yang umumnya terletak pada bagian dalam tata surya. Dan yang selanjutnya ada meteoroid. Meteoroid ini adalah benda-benda kecil dalam sistem tata surya yang ukurannya lebih kecil dibandingkan asteroid. Peristiwa mendekatnya meteoroid ke atmosfer bumi akan terlihat oleh manusia sebagai cahaya yang bergerak cepat di langit. Seberkas cahaya itulah yang disebut dengan meteor atau biasa dikenal sebagai bintang jatuh. Dan saat meteor tersebut mencapai permukaan bumi, maka dinamakan dengan meteoroid. Nah, itulah sekilas benda-benda langit yang ada dalam tata surya. Adalah kumpulan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Nah, di sini matahari bertindak sebagai porosnya dan semua benda-benda langit tersebut berputar mengelilingi matahari tersebut. Nah, benda langit yang bagaimana? Benda langit seperti planet, satelit, bintang, komet, asteroid, dan juga meteoroid. Nah, karena banyaknya benda langit yang terdapat pada tata surya, pada pembahasan kali ini kita akan fokus terlebih dahulu kepada matahari dan juga planet. Nah, sesuai dengan video tadi, ada yang masih ingat apa saja planet yang ada dalam sistem tata surya? Benar sekali. Jadi susunan planet pada tata surya itu mulai dari yang terdekat dengan matahari sampai dengan yang terjauh dari matahari. Itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter,
Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Nah, ada pertanyaan nih. Sebelumnya ada satu planet yang masih termasuk ke dalam tata surya, yaitu planet, ada yang tahu? Planet Pluto. Nah, jadi saat ini planet Pluto itu tidak termasuk lagi ke dalam jajaran planet dalam tata surya. Ada yang tahu apa penyebabnya Pluto tidak lagi termasuk ke dalam jajaran planet dalam sistem tata surya? Kenapa Pluto tidak lagi termasuk ke dalam planet dalam sistem tata surya? Karena syarat planet tersebut masuk ke dalam sistem tata surya adalah garis edarannya itu harus bersih dan tidak mengenai garis edaran planet lain. Nah, tapi Pluto itu garis edarannya mengenai garis edaran Jupiter. Jadi itu tidak bisa termasuk ke dalam syarat planet Pluto menjadi planet dalam sistem tata surya lagi, dan itu berlaku sejak tahun 2006. Jadi benda langit yang paling pertama dan utama sekali adalah matahari. Nah, kenapa matahari bisa dijadikan sebagai benda yang paling utama, yang paling penting, yang paling sentral dalam sistem tata surya? Nah, ada yang tahu alasannya? Jadi, matahari ini adalah bintang yang merupakan pusat dari peredaran setiap benda langit yang ada dalam sistem tata surya. Emang apa sih istimewanya dari matahari? Ternyata, matahari ini merupakan benda langit yang paling besar dan juga paling panas dalam sistem tata surya. Karena matahari adalah benda langit yang paling besar, diameternya saja bisa mencapai 1,4 juta kilometer. Nah, dari sebesar diameter tersebut, tidak heran matahari dijadikan sebagai pusat dari peredaran sistem tata surya. Akibat dari ukuran diameter matahari yang sangat besar tersebut itu pula, gaya gravitasi yang terdapat pada matahari juga sangat besar. Dengan adanya gaya gravitasi yang sangat besar itu, maka mampu menarik atau mampu mengatur segala benda-benda langit agar tetap berada pada garis edarannya. Nah, jadi karena itulah matahari dijadikan sebagai pusat dari peredaran tata surya. Selain benda langit yang paling besar, matahari juga merupakan benda langit yang paling panas. Nah, coba Anda bayangkan saja, suhu di permukaan matahari itu saja adalah sekitar 6.000 derajat Celcius. Dan suhu pada inti matahari itu berkisar 15 juta derajat Celcius. Apa yang menyebabkan matahari itu menjadi sangat panas? Hal itu dikarenakan matahari tersusun oleh berbagai zat, seperti hidrogen, helium, dan juga karbon. Nah, jadi itulah yang menyebabkan matahari menjadi sangat panas. Jadi karena itulah matahari dijadikan sebagai pusat pada peredaran tata surya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan Ananda? Selanjutnya kita akan lanjut pada pembahasan, yaitu planet Merkurius. Pada planet Merkurius ada beberapa karakteristik yang tentunya akan berbeda nantinya dari planet-planet lainnya. Nah, kita langsung bahas. Ternyata planet Merkurius ini adalah planet yang paling kecil ukurannya di antara planet-planet lainnya. Selain menjadi planet yang paling kecil, Merkurius juga merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Dari Merkurius ke matahari adalah sekitar 57 juta kilometer. Jarak yang dekat itulah yang menjadikan planet Merkurius berputar sangat cepat mengelilingi matahari. Selain menjadi planet yang terkecil dan juga terdekat dari matahari, nah, planet Merkurius ini juga biasa dijuluki sebagai planet ufuk timur. Mengapa? Karena planet Merkurius ini akan tampak di langit pada saat matahari terbit dan juga tenggelam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita masuk ke dalam planet yang kedua, yaitu planet Venus. Planet Venus ini ternyata adalah planet yang paling panas dalam sistem tata surya. Nah,
Suhu panas pada planet ini disebabkan karena planet Venus ini tertutup dengan awan atau atmosfer yang sangat tebal. Jarak dari Venus ke matahari adalah sekitar 107 juta kilometer. Dan Venus juga dijuluki sebagai bintang kejora atau bintang fajar. Mengapa? Karena Venus tampak seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang di langit barat sebelum matahari tenggelam. Nah, itulah ciri-ciri dari planet Venus. Kita masuk ke planet yang selanjutnya. Dan ini merupakan planet yang bisa dianggap sangat istimewa, yaitu Bumi. Nah, sebelum Ibu membahas karakteristik dari Bumi, mengapa Ibu bisa menyebutkan bahwa planet Bumi ini adalah planet yang dirasa istimewa? Ada yang tahu jawabannya? Nah, karena planet Bumi ini adalah satu-satunya planet yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang seperti apa? Seperti kita, hewan, tumbuhan, dan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya di dalam sebuah planet ini. Bumi menjadi satu-satunya planet yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Dan mengapa hal itu dapat terjadi? Karena pada planet Bumi ini terdapat air dan juga oksigen, yang mana kedua faktor tersebut atau kedua hal tersebut akan sangat dibutuhkan dan akan sangat menunjang bagi kelangsungan makhluk hidup itu sendiri. Tanpa adanya dua unsur ini, otomatis makhluk hidup akan kesulitan dan tidak akan dapat bertahan dalam menjalankan kehidupannya. Nah, oleh karena itu, Bumi bisa menjadi planet yang memiliki kehidupan. Nah, selain dua unsur tadi, planet Bumi juga cukup stabil, di mana lapisan Bumi dikelilingi atau dilapisi oleh atmosfer yang tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Sehingga dari adanya atmosfer tersebut dapat melindungi Bumi dari meteor-meteor atau benda langit yang akan jatuh menimpa Bumi itu sendiri. Nah, selain itu juga dapat mengatur suhu atau kelembapan dari planet Bumi itu sendiri, sehingga makhluk hidup yang menjalani kehidupannya akan sangat terbantu oleh adanya air, oksigen, dan juga lapisan atmosfer tersebut. Jarak dari Bumi ke Matahari adalah sekitar 150 juta kilometer. Dan pada Bumi ini kita juga memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Nah, Ananda sering bukan melihat bulan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Next, kita akan bahas tentang planet Mars. Saat melihat planet Mars ini, apa yang terlintas di kepala Ananda? Mars ini adalah planet yang berwarna merah. Ciri khasnya itu planetnya berwarna merah. Kenapa? Karena permukaan dari planet Mars ini tertutupi oleh debu yang berwarna merah. Nah, planet Mars ini juga memiliki lapisan atmosfer yang sangat tipis. Jadi suhu pada planet Mars ini juga bisa dikatakan cukup panas. Nah, jarak dari planet Mars ke matahari adalah sekitar 227 km. Selain itu, walaupun suhunya panas, walaupun atmosfernya tipis, tapi pada bagian utara planet ini ditemukan adanya kutub es. Nah, selain kutub es ini juga ditemukan adanya gunung-gunung berapi yang mungkin akan mengalami erupsi. Nah, selain itu, planet Mars juga memiliki dua satelit yang paling utama, yaitu Phobos dan juga Deimos. Nah, itulah tentang planet Mars. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut bahas planet yang selanjutnya, planet Jupiter. Jadi planet Jupiter ini merupakan planet yang paling besar dalam susunan planet pada sistem tata surya. Nah, bayangkan saja Ananda, ukuran planet Jupiter itu adalah 11 kali lebih besar dari ukuran planet Bumi. Nah, meskipun ukuran planet Jupiter itu sangat besar, tapi jika kita ingin melihatnya, masih tidak bisa dengan menggunakan mata telanjang. Masih harus menggunakan teleskop. Mengapa? Karena
jarak dari Jupiter ke bumi kita ini sangat jauh, dan planet Jupiter ini juga sebagian besar tersusun dari gas. Maka dapat kita lihat sama-sama warna dari planet Mars ini agak keabu-abuan. Nah, itulah ciri-ciri dari planet Jupiter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, selanjutnya ada planet Saturnus. Nah, coba Ananda perhatikan, apakah ada yang beda dari planet ini di antara planet-planet yang sebelumnya? Nah, bagus sekali. Jadi, planet Saturnus ini merupakan planet yang paling cantik di antara planet-planet lainnya. Kecantikan dari planet Saturnus ini dikarenakan dengan adanya cincin yang sangat besar yang mengelilingi planet tersebut. Tahukah Ananda bahwa cincin tersebut terdiri atas miliaran partikel kecil dari susunan debu, air, batu es, dan juga gas. Nah, dari keempat unsur tersebut menciptakan sebuah cincin yang menjadikan planet Saturnus ini sangat cantik. Nah, jadi jarak dari Saturnus ini ke matahari adalah sekitar 1,4 miliar kilometer. Hampir mirip seperti Jupiter tadi. Planet ini juga tersusun atas sebagian besarnya gas. Nah, selanjutnya ada planet Uranus. Planet Uranus ini merupakan planet yang terbesar dalam urutan ketiga setelah Jupiter dan juga Saturnus. Uranus ini juga merupakan planet yang paling dingin di antara planet-planet lainnya. Nah, bayangkan saja suhu pada planet Uranus ini adalah sekitar minus 224 derajat Celcius. Karena suhunya yang sangat dingin ini menyebabkan planet Uranus menjadi berwarna biru. Dan untuk satu kali mengelilingi matahari, itu planet Saturnus ini membutuhkan waktu sekitar 84 tahun lamanya. Nah, jadi itulah karakteristik dari planet Uranus. Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut kalau tidak ada ya. Selanjutnya planet yang paling terakhir dalam tata surya saat ini. Nah, adalah planet Neptunus. Sesuai dengan urutannya, planet ini merupakan planet yang terjauh dari matahari. Neptunus ini memiliki jarak sekitar 4,5 miliar kilometer jauhnya dari matahari. Neptunus ini ternyata disebut-sebut sebagai kembaran dari Uranus. Nah, mengapa demikian? Karena ukuran dari planet Neptunus ini hampir sama besarnya dengan planet Uranus. Nah, hal itulah yang menyebabkan planet Neptunus disebut-sebut sebagai kembaran dari planet Uranus. Planet Neptunus ini juga disusun sebagian besar atas gumpalan gas. Dari gumpalan gas tersebut menyebabkan Neptunus itu adalah planet yang paling sering terjadinya badai. Nah, jadi itulah ciri-ciri dari planet Neptunus. Ada yang mau ditanyakan? Jadi itulah pembahasan kita pada hari ini tentang matahari dan juga planet-planet dalam tata surya. Nah, untuk benda langit lainnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, baiklah Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.